Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tercantum dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Bisa di-download di BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Yang pertama, pengertian. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, tujuan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi. Kita bahas minggu depan untuk standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Semua standar ini dapat di-download di BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, ruang lingkup. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan dasar ini untuk SD dan menengah untuk SMP atau MTS, SMA atau MA atau SMA LB. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk apa? Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang, sehingga dengan semakin sempurnanya standar kompetensi lulusan ini akan bisa mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Selanjutnya adalah kompetensi lulusan satuan pendidikan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Pertama, dimensi sikap untuk SMA, MA, SMA LB atau paket C. Yang kita bahas di sini untuk SMA. Untuk SD dan SMP tidak kita bahas, bisa dipelajari di Permendikbud nomor 20 tadi. Dimensi sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat atau long life education. 5. Sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Nanti tujuan kita adalah bagaimana pembelajaran fisika bisa mencapai perilaku
berlaku dalam dimensi sikap. Selanjutnya, dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Humaniora adalah ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti studi agama, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu bahasa. Dan mampu mengaitkan pengetahuan yang di atas tadi dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual merupakan pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Contoh dari pengetahuan faktual dalam fisika adalah simbol-simbol fisika seperti tegangan listrik V, satuannya volt, gaya F, satuannya Newton, kuat arus listrik I, satuannya ampere, massa M, satuannya kilogram, dan sebagainya. Pengetahuan tentang peristiwa, orang, tahun terkait dengan materi fisika. Misal George Simon Ohm, ahli fisika berkebangsaan Jerman, tahun 1826 menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensi. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual merupakan terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Contoh, hukum-hukum fisika, misal hukum Ohm, hukum Newton, hukum Kirchhoff, dan sebagainya. Teori fisika, misal teori atom, teori kinetik gas, dan sebagainya. Ini termasuk dalam pengetahuan konseptual. Selanjutnya, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Contoh, misal materi listrik dinamis. Langkah-langkah dalam mencari hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial melalui percobaan. Langkah-langkah dalam menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Langkah-langkah dalam menentukan hambatan pengganti pada rangkaian listrik. Ini termasuk dalam pengetahuan prosedural. Selanjutnya, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif merupakan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual, dan kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan ilmu alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Di sini ada kontekstual. Kontekstual di sini adalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, jadi lebih konkret. Contoh, pengetahuan informasi ulangan untuk menyimpan informasi.
pengetahuan perluasan strategi, misal menguraikan dengan kata-kata sendiri dan menyimpulkan. Ini cara belajar siswa. Siswa menguraikan dengan kata-kata sendiri dan menyimpulkannya. Karena siswa akan tahu akan kelemahan dan kelebihannya. Pengetahuan mengingat kembali tugas-tugas umum dalam sistem memori individu dan pengetahuan jenis-jenis strategi organisasi dan berencana. Bagaimana siswa merencanakan dia belajar sampai dia bisa memahami sesuatu atau materi yang dipelajari saat itu. Pada dasarnya, pengetahuan faktual dan pengetahuan konseptual sangat mirip, dalam arti keduanya berkutat dengan pengetahuan tentang apa. Tetapi, pengetahuan konseptual lebih mendalam, tertata, dan sistemik daripada pengetahuan perihal terminologi atau istilah dan fakta-fakta yang terpisah. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Sedangkan pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu itu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, mengevaluasi, mencipta, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Selanjutnya, dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, 6. Komunikatif. Melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Untuk dimensi keterampilan dalam fisika atau IPA bisa dilakukan dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan masalah yang mencakup tahap 1. Merumuskan masalah, 2. Mengumpulkan informasi, 3. Menyusun hipotesis, 4. Melakukan percobaan, 5. Menganalisis data, 6. Membuat kesimpulan, dan 7. Mengkomunikasikan hasil. Ini untuk SMA, MA, SMA LP atau paket C. Sedangkan untuk pendidikan dasar SD dan SMP tentunya hampir sama tapi berbeda untuk kedalamannya karena disesuaikan dengan psikologis, perkembangan psikologis dari peserta didik. Nah, apa implikasinya kita mempelajari ini? Sebagai calon guru fisika, bagaimana Anda merancang pembelajaran fisika agar kemampuan lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan? Thanks. Any question? See you next meeting.